Pernah nggak sih makan bolu terus seret akhirnya cekukan? Fix kalian perlu coba resep ini. Yuk ikutin. Hai hai hai, welcome back to my channel Ugis Family. Nah, kali ini aku mau share pembuatan bolu jadul. Bolu jadul ini sederhana tapi rasanya mewah. Nah, aku juga kasih topping. Kemarin aku pakai topping meses coklat sama keju. Itu rasanya enak banget, apalagi yang keju. Soalnya kan bolu itu udah manis, gurih, dikasih keju yang cenderung asin kegurian itu perfect. Kalau menurut aku ya itu kan kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang penasaran dengan pembuatan bolu jadul, jangan lupa ikuti video ini sampai selesai, no skip, dan like juga, share ke sosial media kalian, serta subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa komen. Apapun saran dan kritik dari kalian yang membangun itu aku akan terima dengan senang hati ya. Soalnya kan ini adalah pertama kalinya aku membuat bolu jadul pakai panci serbaguna atau PSG. Jadi ini nggak pakai oven sama sekali. Jadi kalau kalian nggak punya oven, belum punya oven, baik oven tangkring atau oven listrik, itu nggak masalah. Kalian bisa panggang pakai panci serbaguna ini seperti aku. Nah, so ikutin terus video ini. Selamat menikmati dan check it out. Pertama-tama, kalian harus persiapkan dulu semua alat dan bahan untuk proses pembuatan bolu jadul ini, guys. Jadi nggak mau kan nanti kalau kalian misalnya pas di tengah-tengah kalian misalnya belum punya telur. Nah, itu kan ribet banget kan nanti kalau misalnya harus nyari-nyari kesana kemari. Oke. Ini kita akan mulai membuat ya. Pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya. Untuk kemudian kita campur 1 gelas gula pasir. Untuk yang suka manis bisa ditambah atau mungkin dikurangi juga ya. Kita masukkan vanili bubuknya. Terus kita masukkan juga baking powdernya setengah sendok makan. Nah, khusus untuk baking powder ini lebih baik kalian kalau misalnya nggak sering bikin-bikin, kalian beli kemasan yang kecil-kecil seperti ini, seperti aku. Karena untuk menghindari keaktifannya ya, kalau misalnya kita simpen, kita beli dalam jumlah banyak misalnya setengah kilo, itu kan kalau kita nggak bikin-bikin terus kan otomatis nanti keaktifannya jadi berkurang, nanti bolu kita jadi nggak bisa ngembang. Terus ada SP juga setengah sendok makan. Nah, kalian juga kalau misalnya mau beli SP juga kemasan yang kecil-kecil seperti ini kayak aku. Kalau misalnya barang-barang yang kita buat untuk membuat suatu makanan itu fresh, hasilnya juga pasti akan maksimal. Oke, kita akan mixer ini terus dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar kaku ya. Di sini aku kemarin ngitung mixer ini itu antara 5 sampai 8 menit. 5 sampai 8 menit. Nah, kalau udah berjejak seperti ini jangan dulu diangkat dulu ya. Nah, kalau misalnya kekentalannya sudah sulit untuk jatuh, ini apa ya bahasanya kalau dalam pembuat perbakingan apa ya, pokoknya yang kayak gini nih, maksudnya dia kalau cairan kan dia pasti akan jatuh lebih cepat. Nah, itu kan nggak jatuh-jatuh. Nah, kita baru campur sama cairan. Cairan ini perbandingannya antara tepung terigu sama cairan ini 1:2 ya. Cairannya itu 1. Cairan ini terdiri dari minyak goreng atau minyak sayur, air bersih, di sini aku pakai air mateng ya, sama 3 sendok kental manis seperti ini. Kita aduk di gelas yang dalam 1 gelas kita aduk-aduk. Terus kemudian baru kita campurkan ke adonan apa yang tadi kita mixer itu tadi ya, adonan basahnya itu. Untuk penggunaan tepung, alangkah lebih baiknya kalau kita ayak seperti ini, guys. Fungsinya pengayakan ini supaya bolu benar-benar lembut
Dan gumpalan-gumpalannya ini kalau misalnya dia masuk ke adonan dan kita panggang, dia nggak akan mateng. Jadi pernah kan kalian jumpai kalau misalnya di dalam bolu itu ada kayak grindel-grindel itulah, ya itu. Alamak Jang, garamnya lupa aku masukin. Jadi aku masukin ke cairan ini aja ya. Harusnya garam ini tadi masuk ke proses mixer. Kalau misalnya kalian mau bikin pas disiapinnya, aku kelupaan banget, bener-bener lupa kalau tadi belum pakai garam. So nggak apa-apa ya, aku masukin aja ke cairan ini, diaduk-aduk. Terus ini nggak perlu dimixer lagi guys. Setelah terigu sama tadi cairan 1 gelas itu kalian masukin, kita aduk-aduk pakai spatula atau solet ya, bahasa Jawanya solet ini. Diaduk-aduk sampai rata, semuanya tercampur rata, kayak dibalik, dilipat, yang atas ke bawah, yang bawah di atas, semuanya sampai semuanya tercampur. Dan pastikan tidak ada cairan lagi atau gumpalan tepung di dasar baskom yang kita pakai ini ya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak rata atau misalnya ada cairan-cairan yang mengendap, itu biasanya bolunya akan lebih berminyak di sebagian sisi atau cenderung basah di tengah atau di bawah, karena minyaknya kan tadi mengendap di bawah. Jadi yang bawah itu agak berminyak dan yang atas kering. So kita nggak mau kan kalau kejadian seperti itu guys. Nah, ini waktunya kita panaskan panci serbagunanya ya, dan jangan lupa alasi sarangan seperti ini ya. Selanjutnya kita buat Carlo. Carlo itu apa? Carlo itu adalah campuran dari 3 bahan dengan bandingan 1, 1, 1. 1 sendok makan untuk terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok garam margarin. Kita campur rata supaya terus nanti kita ini penggunaannya nanti dioleskan ke seluruh permukaan loyang supaya nanti pas balik bolunya kalau udah matang itu nggak lengket di loyangnya guys, bener-bener mulus, halus kayak jalan tol. Nah, ini aku pakai beberapa sendok adonan untuk membuat warna coklat. Nah, nanti aku bakal pakai bubuk coklat. Kemarin itu sisa dari brownies panggang, karena aku pakai bubuk coklat black forest ya. Ini lebih hitam, jadi pakai sedikit aja, warnanya udah coklat banget guys. Aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur dan berubah warna menjadi coklat seperti yang kita inginkan. Kalau kalian nggak punya coklat bubuk, kalian bisa kok pakai SKM yang coklat itu, atau mungkin susu bubuk merek yang lainnya, terserah kalian, seadanya aja. Oke, saatnya kita mengoles seluruh permukaan loyang dengan adonan Carlo yang kita bikin tadi ya. Karena adonan Carlonya ini jadinya banyak, aku olesnya tebel-tebel. Mungkin ini cukup untuk 2 loyang, tapi karena adonan kita cuma 1 loyang, ya kita pakainya untuk 1 loyang ini aja. Dan karena banyak, aku pakainya tebel-tebel. Sekarang saatnya kita memasukkan adonan ke dalam loyang. Pertama-tama kita masukkan adonan putihnya dulu. Kita masukkan adonan putih, terus kita ratakan ya pakai spatula seperti ini. Sambil digoyang-goyang juga supaya semua permukaan loyang terisi sama si adonan ini ya. Dan kita tempelin atau kita masukkan adonan coklat melingkar seperti ini sambil ditekan-tekan untuk supaya si coklat ini bisa ke bawah gitu ya. Ini fungsinya untuk supaya kalau pas nanti bolunya mateng dan dia diiris atau dipotong itu ada tekstur ada pola coklat gitu loh ya, kayak bolu zebra gitu sebenarnya, tapi cuman ini aku nggak tahu bikin motif zebranya seperti apa, jadi aku random aja kayak gini. Nah, terus gitu kita masukkan lagi adonan si putih sampai semuanya habis, terus tambah lagi adonan coklatnya juga, semuanya dihabiskan ya. Jangan sampai ada sisanya, kan mubazir ya. Soalnya dijadikan makanan aja enak kok dibuang-buang gitu kan guys. Nah, oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe
channel kami ini ya, bantu kami untuk berkembang dengan subscribe, terus ajak share juga ke teman-teman kalian, ajakin buat subscribe channel ini guys, supaya apa namanya, aku juga makin semangat lagi gitu kalau bikin video. Jangan lupa like juga dan komen di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen ngasih aku masukan atau saran untuk video berikutnya tentang masakan atau resep apa yang harus dibagikan ke kalian. Kalau misalnya apa namanya, ada yang ingin di request, silahkan di request aja supaya aku juga nggak bingung untuk menentukan aku mau bikin konten apa lagi nih selanjutnya setelah ini. Jangan sungkan-sungkan untuk nulis di kolom komen ya guys. Nah, selanjutnya yang atasnya yang adonan coklat ini juga kita buat yang seperti tadi, dimasuk-masukin ke bawah, dieret-eret seperti ini sampai semuanya tercampur random seperti ini guys. Jangan lupa juga untuk menghentak-hentakkan adonan seperti ini ya guys sebelum dipanggang nanti. Nah, saat ini sudah mulai panas, kita masukkan loyang kita yang sudah berisi adonan bolu ini ke dalam panci serbaguna ini. Jangan lupa ditutup, dan apa namanya, lubang yang ada ditutup itu kita kasih sumpelan, apa ya namanya, biar ditutup, biar tutupnya sempurna gitu loh, tanpa nggak ada udara yang keluar atau panas yang keluar, jadi panasnya lebih stabil ya guys. Jadi kita apa namanya, ini aku pakai kertas yang udah digulung-gulung terus disumpel gitu. Nah, ini karena tadi sarangan aku itu sarangan ini kan sarangan bekas yang mungkin kemarin aku udah bikin bakar-bakar asam, bakar terasi, bakar macam-macam, jadi bentuknya itu udah nggak sempurna lagi guys, jadi bergelombang gitu loh. Nah, ini akibatnya bolu aku juga miring sebelah nih guys, yang satu mumpruk, yang satu ambles kayak gini. Ya maklum, karena ini kan memang apa namanya, aku juga tadi nggak mikir sih kenapa kok aku nggak milih yang sarangannya yang bener atau yang masih datar atau ceper gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini buat pelajaran untuk berikutnya, dan buat kalian juga ya guys, jangan kayak aku ini pakai sarangan bekas yang udah bergelombang dibikin apa namanya, manggang bolu, ya jadinya ya seperti ini. So nggak apa-apa, ini nggak akan mengurangi tampilannya nanti, soalnya kan semuanya itu bisa diakalin ya, tampilan akhir itu bisa diakalin, bisa di makeover, bisa di make up sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke guys, so keep happy. Bim, salah bim, bolu jadul, bolu enak sudah jadi. Loh, mulus banget kan keluarnya. Tada, abrakadabra. Tada. Oh, yang atas tetap ada di atas, yang bawah tetap ada di bawah ya. Begitulah cara numpuk bolu supaya cantik. Oke, karena penopingan ini kan tidak direncanakan ya guys, jadi aku nggak siap untuk krim-krimannya, mungkin whipped cream atau yang lainnya. Nah, aku bikin sendiri dari 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan kental manis yang aku mixer untuk oles-oles. Langsung saja kita oles krim yang tadi kita buat itu ke semua permukaan si bolunya ini ya, permukaan atas si bolunya ini semuanya kita lapisi dengan krim yang kita buat tadi sampai semuanya rata. Fungsinya ini untuk menempelkan meses sama keju yang akan kita jadiin topping nih guys. Nah, semuanya itu bisa diakali ya tadi ya. Yang tadi rencananya aku nggak ingin pakai topping, kemudian aku topping karena untuk mempercantik tampilan si bolu yang agak sedikit pucat ini, karena memang nggak ada api atasnya, jadi aku kasih topping ini. Karena aku nggak ada persiapan untuk krim-kriman, jadi ya udah aku mixer si margarin
sama kental manis untuk jadiin krim seperti ini. nih. Kenapa nggak margarin aja? Karena margarin aja itu kayak nggak kokoh, dia itu mudah lumer kalau kena panas ya, apalagi cuaca sekarang ini kan lagi panas-panasnya nih guys. Jadi nggak mau kan kalau tampilan kita ini tampilan bolu kita itu jadi lebih berminyak gitu dan benyek gitu. Nah ini langsung aja taburin meses, setengah meses, setengah keju. Nah kalau misalnya kalian mau yang lain atau punya persediaan topping-toppingan yang lain, misalnya choco chip atau coklat batang buat diparut-parut, atau mungkin buah-buah, kok buah-buah, kalau buah-buah cocok nggak sih ya? Tapi kayak aku rasa nggak cocok ya. Atau mungkin apa aja yang pengen jadiin kalian topping lah, itu kan selera kalian ya. Aku nggak harus kayak aku ini, jadi semuanya ya kembali lagi ke selera masing-masing. Dan yang ada stok di rumah apa aja, atau mungkin kalian mau yang low budget, nah bisa banget nih tiru kayak aku ini low budget banget nih guys. For your information, apa namanya, ini tuh bukan apa namanya, ini ekonomis banget loh bolu ini, soalnya tepung yang aku buat ini jujur ya, ini bukan tepung bermerek, ini tepung curah yang sekilo itu cuma 7 ribuan itu loh guys. Tapi rasanya nggak kampungan kok, beneran ini tepung curah tapi rasanya mewah gitu. Nah untuk kejunya ini aku pakai adalah, soalnya jujur ya ini kan aku bikin bolu juga sebenarnya nggak persiapan ya, karena aku memang pengen bikin ini gitu. Ya udah, kalau di rumah itu kan aku kalau misalnya buat goreng-gorengan, misalnya goreng tempe atau bikin bakwan, itu aku pakai yang curah, jadi persediaannya di rumah itu terigu curah. Kecuali kalau misalnya ada yang mau pesan, misalnya kayak pesan nastar atau brownies, itu kan aku bener-bener pakai yang kemasan ya, aku nggak berani pakai yang curah, soalnya memang harganya beda guys. Ya Allah, aku lali nek arep review iki guys, malah entek kare semene. Iki enak banget iki ya. Apalagi yang tadi ada parutan kejunya itu ya. Gurihnya keju, manisnya ini, wah, perpaduan yang luar biasa. Oke, so jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya buat yang belum subscribe, karena masih ada banyak resep-resep yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian ingin tahu, ingin belajar caranya bareng aku nih. Pertama kali bikin bolu jadul resep apa udah seenak ini, tapi ya masih perlu belajar lagi. Buat kalian yang mau belajar, so yuk bareng-bareng sama aku di Ugis Family. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.